Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara kita kali ini, perkenankan saya menyapa Pak Dubes kita yang sudah bergabung dengan kita semua di sini, Bapak Insinyur Haji Heri Ahmadi. Saya Barkah, Pak. Mungkin masih ingat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ahmad. Iya. Assalamualaikum. Siap, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, sudah bisa bergabung dengan kita semua di sini. Insyaallah. Izin saya memulai acara, Pak, ya. Silahkan. Oke, pertama sebelum kita memulai acara kita kali ini, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kali ini bisa berjalan dengan lancar. Saya sebagai MC, nama saya Ahmad Barkah. Saya akan menjelaskan urutan acara hari ini. Pertama, pembukaan yang sudah saja kita laksanakan barusan. Kemudian kita memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS, kemudian tilawah Al-Quran, dan setelah itu akan ada sambutan dari Ketua PIP PKS Jepang, Ustadz Chandra, dan juga sambutan dari Bapak Dubes RI untuk Jepang, Bapak Insinyur Heri Ahmadi. Kemudian persiapan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Gamal Albin Said, insya Allah. Kemudian setelah itu tanya jawab. Dan terakhir akan ada pengumuman-pengumuman insya Allah dari kami. Gitu. Mungkin seperti itu gambaran acara kali ini. Langsung saja supaya kita bisa lebih banyak memperdengarkan materi dan juga sambutan dari Pak Dubes. Mungkin insya Allah kita langsung mulai saja dengan yang pertama, yaitu menyanyikan Indonesia Raya dan Mars PKS. Silahkan untuk kemudian dilanjutkan dengan Mars PKS, silahkan. Dalam naungan
semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera telah terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama. Partai Keadilan Sejahtera. Baik, terima kasih kepada tim media. Lanjut saja kita ke acara berikutnya adalah untuk menambah keberkahan dari acara ini. Insya Allah kita dengarkan tilawah Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Bani Al-Husain. Kepada Ustadz Bani Al-Husain dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini di Indonesia, insya Allah izin Bapak Dubes, Bapak dan juga semuanya untuk membacakan beberapa ayat dari surah Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang pemuda. Insya Allah sesuai dengan tema pada hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Bani Al-Husain yang sudah membacakan surat Al-Kahfi. Berikutnya kita akan minta tolong untuk Ustadz Purwadi untuk membacakan doa. Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ustadz Purwadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
marilah kita menundukkan hati kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan keimanan, keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami ini lemah, banyak kekurangan dalam diri kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, segala kebodohan kami. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada kami, agar kami bisa masuk dalam surga-Mu, agar kami tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami, dan berikanlah kami karunia dan kasih sayang-Mu, ya Allah, ya Rabb kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Rabb kami, kuatkanlah keimanan kami. Jadilah kami generasi dengan para pemuda yang tegak keimanannya, walaupun di tengah gencaran pemahaman yang hendak memerangi nilai-nilai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Ya Allah, berilah kami keteguhan dalam beriman kepada sebagaimana keteguhan para pemuda Ashabul Kahfi yang kuat mempertahankan keimanan mereka. Ya Allah, ya Rabb kami tidak tahu kapan kami meninggal nanti. Tapi jika Engkau wafatkan kami, ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan beriman yang teguh kepadamu, ya Allah, ya Rabb kami. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami generasi dengan para pemuda yang kuat untuk menyebarkan segala kebaikan-kebaikan, untuk mendakwahkan agama ini, ya Allah, ya Rabb kami. Bagaimana para pemuda pada masa Rasulullah, sebagaimana pemuda Ali bin Abi Thalib, sebagaimana Mus'ab bin Umair, sebagaimana Zaid bin Thabit, dan para pahlawan Indonesia yang tidak kenal lelah untuk berjuang di jalan-Mu, untuk menuntut ilmu di jalan-Mu, ya Allah, ya Rabb kami. Ya Allah, jadikanlah kami generasi pemuda yang selalu istiqomah di jalan-Mu, istiqomah dalam kebenaran untuk memerangi kebatilan dan membebaskan umat manusia dari kejahilan, dan bersemangat untuk memajukan bangsa dan negara kami, ya Allah, ya Rabb kami. Jauhkanlah kami dari sifat kemalasan, dan teguhkanlah semangat kami sebagaimana semangat dan perjuangan yang dimiliki oleh pemuda Muhammad Al-Fatih ketika beliau membebaskan Konstantinopel. Ya Allah, ya Rabb kami. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Purwadi yang sudah membacakan doa. Mudah-mudahan segala doa kita dijabah oleh Allah, sehingga kita juga menjadi pemuda yang bisa bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara, insya Allah. Langsung saja kita menuju ke acara berikutnya. Pertama kita akan minta sambutan kepada Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera di Jepang, Bapak Chandra Yuliansa Tobing ST, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Heri Ahmadi untuk mendahului memberikan sambutan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi'i sayyatal hasanat tamhuha, wa khuluqin nas bi khuluqin azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dimanapun kita berada, hatta kita ada di negeri Jepang ini. Kemudian Islam berpesan, ikuti segera apabila kita melakukan kesalahan dengan kebaikan-kebaikan, karena itu bisa menghapuskan dosa-dosa kesalahan kita. Dan yang ketiga terpenting, bergaulah, bertemanlah, bersahabatlah, berinteraksilah, bersahabat ya, dengan manusia, dengan akhlak yang baik, dengan kata-kata yang bijak, dengan nasihat-nasihat yang tidak menghakimi, lembut, menyemangati. Dan kalaupun terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dan lain-lainnya, tapi itu semua karena dalam rangka untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu, pejuang-pejuang kita dulu, founder-father kita, sehingga melahirkan Bhinneka Tunggal Ika. Pasti perbedaan itu ada, tetapi kemudian diformat oleh pendiri negara ini ya, dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalaupun nanti ada perbedaan, ya kita harus lapang dada, gitu, saling menerima, ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur Haji Heri Ahmadi ya, selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang. Orang tua kami sesungguhnya. Kami ini anak-anaknya. Ya, yang perlu diingatkan, perlu diayomi, perlu dibimbing. Oleh karena itulah, alhamdulillah, kami ucapkan kembali terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kehadiran Bapak Heri Ahmadi. Kami berharap ya nanti Bapak bisa memberikan sambutan, arahan, pengingat ya buat kami nih anak-anak Bapak ya, sedang berada di Jepang ini. Ya, semoga kita bisa berperan dalam rangka untuk menjaga nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya di Jepang ini, insya Allah. Jadi mohon bimbingannya Pak Heri Ahmadi nanti dalam sambutan-sambutannya, arahannya. Yang kedua, terima kasih pula yang sebesar-besarnya pula kepada Dr. Gamal Abi Said selaku Ketua Departemen Kepemudaan ya DPTP Partai Keadilan Sejahtera. Masya Allah, Heri Ahmadi pasti sibuk, Dr. Gamal juga pasti sibuk. Maka ini satu kebanggaan, satu kebahagiaan ya. Kami bisa disilaturahim walaupun via virtual ini ya,
oleh Pak Heri Ahmadi dengan Dr. Gamal. Ya, kami butuh butuh pengingat-pengingatnya ya, nasihat-nasihatnya, penyemangatnya agar kami bisa, walaupun mungkin usia kita sudah 40 tahun ke atas kalau saya misalnya gitu ya, tetapi kita masih punya semangat muda ya. Terus butuh pengingat dari orang-orang yang baik ya, seperti Pak Heri Ahmadi dan Dr. Gamal ya dalam kesempatan ini. Dan yang ketiga, kami selaku pengurus ya Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera di Jepang, ya bahasanya sebagai perwakilan juga, ya berharap ya kita bisa berkontribusi kebaikan ya di negeri Jepang ini ya, mengatasnamakan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bagi teman-teman semua yang hadir di sini yang ingin kemudian bersama-sama menghadirkan kebaikan-kebaikan di bumi Sakura ini, kami tunggu ya, kebersamaannya, keikutsertaannya. Ya, bagi yang ingin mungkin sebutannya relawan-relawan kebaikan ya, insya Allah kami tunggu semuanya. Ya, silakan nanti menghubungi Pak Barkah ada di sini, ada nanti semua panitia-panitia di sini ya. Insya Allah itu saja mungkin sambutan yang bisa saya sampaikan, karena sesungguhnya yang harus banyak memberikan nasihat ke Pak Heri Ahmadi kepada kita selaku orang tua kita di sini. Ya, insya Allah itu saja Pak Barkah, jazakumullah jaza atas waktu diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra atas sambutannya. Biasa memang benar sekali ya. Pak Heri sebagai duta besar di sini itu adalah orang tua kita ya, insya Allah seperti itu. Kita dengarkan sambutan dari orang tua kita, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia, Bapak Insinyur Haji Heri Ahmadi. Kepada Bapak Heri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Ahmad Barkah. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Jenderal PIP PKS Jepang, Mas Chandra dan Mas Dedi. Yang saya hormati juga pembicara atau narasumber pada acara pada malam hari ini, Bapak Dr. Gamal Albin Said, moderator Mas Barkah, segenap pengurus dan anggota PIP PKS Jepang, dan para peserta webinar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur bagi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, keselamatan, dan kekuatan untuk kita semuanya untuk mengabdikan diri kita kepada agama, bangsa, dan negara Indonesia. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabat hingga akhir zaman. Ibu, Bapak, peserta webinar yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada PIP PKS Jepang atas inisiatif webinar pada hari ini. Tema webinar ini sungguh sangat tepat waktu dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana 53,8% komposisi penduduk Indonesia adalah anak muda. Mereka adalah generasi Z dan milenial usia muda. Bonus demografi ini harus kita sikapi sebagai peluang yang perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya. Dalam pandangan kita semuanya, pemuda adalah usia yang siap berkontribusi untuk kebaikan dan sesama. Kalau tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa masih sudah tua 40 tahun, saya kira dalam definisi kita sekarang 40 tahun adalah muda, apalagi di Jepang yang
sekarang rata-rata umurnya sudah sangat tinggi dan ekspektasi hidupnya juga sudah mencapai 104 tahun. Untuk kemudian, jadi lebih dipandang muda juga sebagai young at heart, muda di hatinya. Indonesia selalu menaruh harapan besar kepada pemuda untuk menjadi pelopor. Pemudalah yang memiliki energi dan semangat untuk membuat dan menyambut gagasan-gagasan baru. Indonesia mencatat begitu banyak peran dan kontribusi pemuda untuk melakukan pengembangan pembangunan, juga termasuk di dalam memuliakan martabat manusia, menebar keadilan dan kedamaian untuk seluruh warga Indonesia, seperti tadi dipesankan oleh Pak Ketua. Perjuangan kemerdekaan Indonesia kita tahu juga tidak terlepas dari peran kaum muda. Bahkan seorang ahli Indonesianis dari Cornell, Prof. Ben Anderson, menyebut revolusi Indonesia, revolusi kemerdekaan Indonesia disebutnya sebagai revolusi pemuda. Dari masa pra-kemerdekaan, pemuda sudah belajar mengorganisir diri melalui berbagai kelompok diskusi, mendirikan organisasi, dan kemudian melahirkan gagasan yang progresif dan revolusioner untuk membawa kemerdekaan Indonesia. Kalau kita ingat, para terpelajar kita, para anak-anak muda kita pada waktu itu berkumpul di dalam organisasi-organisasi pemuda, dan kemudian pada tanggal 28 Oktober tahun 28 telah pula menyatakan yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Pada generasi berikutnya kita mengetahui Bung Hatta dan kawan-kawannya ketika bersekolah di Belanda juga melahirkan Perhimpunan Indonesia yang kemudian pada tahun 24 bersama dengan tokoh-tokoh lain untuk melahirkan, mematangkan gerakan kemerdekaan itu di Indonesia. Hadirin peserta webinar yang dirahmati Allah SWT. Kembali ke tema webinar ini, muda, soleh, dan mendunia. Saya kira ini sangat menarik. Saya kira semuanya sudah mengenal PKS ini jago kalau begini. Membikin slogan. Saya kira ini menarik sekali. Muda, soleh, mendunia. Saya kira 3 kata yang menjadi mantra yang saya kira akan bisa menyemangati teman-teman muda kita semua yang ada di Jepang. Muda artinya jangan sia-siakan waktu. Jangan pernah menunda untuk berkarya yang terbaik. Tunjukkan bahwa usia bukan penghalang untuk menjadi bijak dan berprestasi. Soleh adalah kualitas Muslim yang tidak boleh lepas dari kita semuanya. Sifat soleh akan menjadi pembeda dan menjadi competitive advantage kita semuanya bersama dengan para pemuda lain. Karena di dalam kesalehan pasti ada integritas dan kemampuan untuk menjalankan amanah. Terakhir, mendunia. Ini artinya jangan menjadi jago kandang. Keluarlah dari zona nyaman, bertarunglah dengan tantangan dan peluang baru. Harumkan nama Indonesia, harumkan nama bangsa di seluruh dunia. Saya kira ini saya sedikit banyak juga mempelajari sejarah dari PKS yang juga merupakan satu gerakan yang juga mendunia. Dan saya kira ini memang sangat penting untuk kita semuanya bagi bangsa Indonesia untuk maju ke depan, untuk tidak sekedar memandang diri kita
di dalam patok kelapa. Ibu, Bapak, peserta seminar yang saya hormati, jangan pernah lelah berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Saya mendukung sekali Pak Ketua tadi yang menyampaikan kita harus menjaga nama baik bangsa Indonesia dengan tetap selalu bersikap baik dan santun terhadap siapapun serta taat kepada peraturan. Besar harapan saya forum ini membuka kesempatan untuk kita semua berkolaborasi, saling bertukar pengalaman, dan saling mengedukasi atau memberikan pengajaran. Sebagai penutup, di masa pandemi ini, mari saling menjaga. Jika ada sahabat atau keluarga yang membutuhkan bantuan agar menghubungi telepon hotline darurat perlindungan WNI KBRI Tokyo yang ada di seluruh media sosial KBRI Tokyo. Kita harus selalu meningkatkan gotong royong di antara warga Indonesia di Jepang ini. Untuk diketahui, warga Indonesia di Jepang terus meningkat. Sekarang ini sudah di angka 67.000 menurut laporan resmi imigrasi Jepang. Masih akan ditambah lagi karena yang telah memperoleh Certificate of Eligibility jumlahnya sudah lebih dari 10.000. KBRI mengantisipasi pada tahun depan jumlah warga Indonesia bisa mencapai 80.000 atau bahkan lebih. Oleh karena itulah kepada kelompok-kelompok masyarakat Indonesia atau komunitas Indonesia, KBRI ingin sekali untuk bekerja sama yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya, karena tugas pokok KBRI salah satu yang terpenting adalah untuk melindungi setiap warga negara Indonesia tanpa pandang bulu. Setiap warga negara Indonesia adalah berhak atas pelindungan yang dilakukan oleh KBRI. Oleh karena itu, saya sebenarnya bulan lalu setelah dikontak waktu berkunjung di Shizuoka, Pak, untuk kapan bisa bersilaturahmi dengan teman-teman PIP, tapi tampaknya belum bersambut. Nanti mungkin kita upayakan dalam waktu dekat. Tentu kami selalu terbuka untuk bersilaturahmi, dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua juga, kita untuk selalu bergotong royong, bekerja sama untuk di masa yang sulit sekarang ini untuk saling bisa membantu. Pesan saya yang terakhir adalah tetap jaga kesehatan dan selamat berwebinar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiro buat Pak Dubes yang sudah memberikan wejangan-wejangannya juga ke kita semua. Mudah-mudahan kita terus bisa berkolaborasi semua di sini warga Indonesia, dan kalau misal tadi ya pesan terakhir, kalau misalkan ada yang kesusahan atau apa, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi KBRI, karena memang selama ini kita merasakan, saya sudah hampir 20 tahun, 22 tahun Pak di Jepang. Saya merasakan sekali keberadaan KBRI selama di sini gitu, seperti yang waktu ada bencana Kumamoto dan lain-lain gitu. Jadi memang terbuktilah KBRI memang tidak pandang bulu siapa aja, selama itu orang Indonesia akan dibantu seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bapak Dubes, Bapak Insinyur Haji Heri Ahmadi. Berikutnya kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu persiapan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Gamal Al Bin Said. Mungkin Dr. Gamal sudah bergabung dengan kita mungkin ya? Sudah tadi kayaknya.
Pak Dubes mungkin kalau silakan untuk terus bergabung silakan, tapi kalau mungkin ada kesibukan gimana? Saya harus mohon maaf karena kebetulan pertama saya masih ada tamu. Masya Allah, ya. Terima Monggo. kasih banyak Pak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas kesempatan ini dan mohon maaf Pak Gamal, mohon maaf. Saya mohon undur diri karena ada beberapa persiapan dan menemui tamu yang masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kita lanjut ke materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Gamal Albin Said yang sudah bergabung dengan kita. Sebelum kita dengarkan materi yang akan disampaikan Dr. Gamal, insya Allah saya akan membacakan sekelumit profilnya, profil beliau, karena kalau diceritakan ini bisa habis satu sesi nih kayaknya nih, karena panjang sekali. Jadi saya singkat. Dr. Gamal Albin Said, M. Biomed, dokter, inovator kesehatan, wirausaha sosial yang juga inspirator kebanggaan Indonesia. Kelahiran 8 September 1989 di Kota Malang. Dokter lulusan Universitas Brawijaya. Di masa kuliahnya saja beliau sudah meraih sekitar 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia, dan juga pemuda pertama di dunia dan satu-satunya dari Asia yang mendapat penghargaan HRH The Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Dan beliau juga pendiri dari Klinik Asuransi Sampah, pendiri Inmed, yaitu wirausaha sosial berbasis teknologi, dan pendiri siapapeduli.id, yaitu crowdfunding pembiayaan kesehatan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dan masih panjang lagi, banyak sekali penghargaan-penghargaan yang sudah beliau capai. Mungkin saya tidak sebutkan semuanya. Dan terakhir, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, beliau adalah Ketua Bidang Kepemudaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Demikian profil dari beliau. Kepada Dr. Gamal Albin Said, waktu dan tempat kami persilahkan. Insya Allah kita masih ada waktu sekitar 1 jam berarti Pak ya. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama syukur ya kita sampaikan kepada Allah yang memberikan kita banyak sekali karunia kesehatan ya, mengenal Allah, dan juga karunia ya usia muda yang teman-teman miliki, yang itu bisa memberikan performa kontribusi yang luar biasa lewat kapasitas kompetensi yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Dan tidak lupa kita sampaikan sholawat kepada kebanggaan kita, teladan kita, yang bahkan di akhir ayatnya beliau mengatakan umatku, dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ya ayah kita, ibu kita. Semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan bagi kedua orang tua kita. Dan salam hormat saya buat rekan-rekan semua, terutama juga Pak Dubes yang sudah meluangkan waktunya tadi ya di malam hari ini untuk bisa silaturahim dengan kita semua ya. Dan kepada rekan-rekan KBRI serta rekan-rekan semua PIP PKS Jepang ya. Jadi saya sendiri sebenarnya sangat senang ya kawan-kawan, karena kurang lebih 3 kali kalau nggak salah saya itu visit Jepang ya. Dulu pernah ikut summer school di Fukuoka kalau saya nggak salah ya. Kyushu University kalau nggak salah, mungkin sekitar 8 tahun University lalu di Fukuoka. Betul ya? Iya. Iya, saya pernah ikut summer school di sana waktu itu sekitar 1 pekan ya. Terus yang kedua itu pernah dapat 1 pendanaan juga di Jepang.
dari Takeda Foundation. Jadi salah satu yayasan di sana yang pernah memberikan kami ya dukungan untuk pengembangan inovasi. Terus pernah sekali lagi ke sana cuman failed yang terakhir ya, jadi 3 kali kunjungan. Tapi alhamdulillah senang jumpa dengan kawan-kawan. Insya Allah hari ini saya akan coba berbagi ya beberapa pengalaman yang mungkin sifatnya praktis, dan tentunya saya juga ingin belajar ya dari rekan-rekan semua pada kesempatan malam hari ini. Temanya hari ini agak to the point ya, muda, soleh, dan mendunia ya. Saya akan coba masuk dalam konteks perspektif pengembangan SDM kita, lalu dihubungkan juga dengan mungkin tren ya ke depan dan potensi yang kita miliki, plus secara terakhir practical approach ya, gimana kita mampu mendevelop ya sesuatu yang nyata yang itu menjadi sesuatu yang krusial di kemudian hari. Kalau saya mau mulai dari paradigma yang mungkin saya lihat penting yang perlu dipahami ya oleh saya pribadi begitu, dan mungkin khususnya generasi muda kita ya. Jadi ada namanya, saya yakin teman-teman sangat familiar ya, yang mengajarkan ini juga ke saya dulu lulusan Jepang ya. Nah, jadi eminent, prominent, dan imminent. Jadi eminent itu kan konteks the idea of respected ya, kita diakui karena keilmuan kita kan. Karena misalkan dokter dengan keahliannya gitu. Ada prominent. Kalau prominent kan has the idea of being well known and important ya. Misalkan seseorang itu diakui karena ide, gagasan, karya dia yang penting dan dikenal luas oleh masyarakat ya. Nah, kalau ditarik dari sini, saya punya satu hipotesa bahwa 4 hal ini perlu menjadi salah satu fokus ya yang kita jadikan prioritas dalam pengembangan SDM ke depan ya. Satu tentunya kompetensi ya, tapi teman-teman lebih berhak menjelaskan ini dibandingkan saya. Even saya sendiri ya di usia sekarang pun 30 ya, saya pun sedang mengejar gitu opportunity peningkatan kompetensi yang lebih tinggi. Karena saya punya satu keyakinan besar ya bahwa 10-20 tahun lagi ya orang akan melihat semua aspek secara menyeluruh ya dalam konteks leadership ya. Orang akan lihat kompetensinya, orang akan lihat portofolio dan lain sebagainya. Jadi kompetensi itu dan ambil yang terbaik yang kita bisa reach tentunya ya. Sehingga kita punya value semakin spesifik mendalam ya yang kita miliki, apalagi ketika kompatibel dengan kebutuhan besar masyarakat hari ini ya, itu tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat relevan. Misalkan ada kawan saya Dr. Diki Budiman ya, epidemiolog dari Griffith University ya, yang dia mempelajari tentang pandemi ya. Siapa sangka dalam 2 tahun terakhir perannya sangat signifikan sekali dalam memberikan sebuah kontribusi. Jadi faktor pertama soal kompetensi itu memberikan kita peran yang optimal. Mungkin no one replace you or us ya. Dan kalaupun ada yang bisa menggantikan, mungkin nggak sebaik kita performanya. Apalagi ketika kebutuhan ya terkait hal itu sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Lalu kedua, portofolio ya. Jadi kompetensi tidak cukup ya, saya rasa kita tetap perlu membangun karya portofolio pengejawantahan dari kompetensi kita ya. Entah mau di bidang teknologi, aplikasi digital, community development, community empowerment, social movement, entrepreneur ya, social innovation, content creation dan lain sebagainya. Tapi buatlah sesuatu yang nyata. Selain dia menjadi kartu nama terbaik yang kita miliki, dia akan membantu kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan yang ketiga, lebih dari itu, kita akan berkesempatan melatih kemampuan kita gitu dalam proses ya kita membangun portofolio itu. Dan yang terakhir, kita juga bisa membangun ya amal-amal yang berkelanjutan lewat portofolio yang kita kembangkan. Dan yang ketiga, prestasi ya, ini memberikan reputasi, kredibilitas, bahkan melompati batas-batas pemikiran ideologis ya, dan membuat orang-orang yang patuh bisa patuh karena prestasi yang kita raih. Tentunya dari reputed ya dan credible organization. Dan yang terakhir, pengakuan publik ya. Walaupun banyak yang bilang follower sekarang lebih berharga dibandingkan ijazah kata orang. I don't think so ya. Jadi menurut saya tetap lihatlah pengakuan publik ya. People know, like, and trust itu sebagai kesempatan kita memperkuat kompetensi kita, mengokohkan ya portofolio kita ya, sehingga kita mampu mengkonversi tadi pengakuan publik itu menjadi salah satu faktor penguat ya dalam konteks karir pathway kita ke depan ya, sehingga kita mampu mencapai yang mungkin kita sebut sebagai high elite intellectual with big contribution ya. Jadi high elite intellectual with contribution ini di mana kita mampu memberikan ya peran yang optimal, kontribusi yang optimal lewat pengetahuan yang kita miliki. Mungkin itu beberapa yang
pandangan awal dalam konteks pengembangan diri. Nah, kalau menyambung ke sebelum kita nanti bicara soal mentality yang menurut saya penting di era sekarang ya, saya akan sedikit aja masuk ke pengalaman saya pribadi. Semoga bisa sekedar menjadi insight ya buat rekan-rekan semua dalam konteks membangun peran ke depan. Jadi saya mungkin kita udah bicara self development ya. Yang berikutnya nggak kalah penting adalah tentunya banyak opportunity di luar sana ya. Kita bisa beraktif di dunia sosial, ekonomi, bisnis ya, politik ataupun di dalam konteks bergabung dengan pemerintah, mungkin ya bekerja di pemerintah, mengabdi, lalu juga bisa juga masuk ke sektor-sektor baru yang mungkin sekarang sedang tumbuh ya di tengah-tengah masyarakat. Tapi saya ingin kembalikan ke dua basic ya yang perlu kita pakai. Pertama, true calling atau divine calling. This is konsep ya developed by Tal Ben Shahar ya, dosen di Harvard University. Jadi dia percaya 3 hal ya, pleasure, strength, meaning ya. Jadi ketika kesukaan bertemu ketangguhan lalu kita fokus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Tuhan membesarkan kita. Jadi sederhananya kerjakan apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai dan bermakna besar di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya pikir ini teman-teman lebih fase ya menjelaskan ikigai dibandingkan saya ya. Jadi saya termasuk yang sangat appreciate dengan konsep ikigai ini, dan to be honest, saya juga jadikan ya salah satu strategik ya plan dalam konteks menentukan ya determine opportunity ataupun plan kemudian hari. Jadi lihat 4 hal ya. Ini kan kalau saya tidak salah the second most popular konsep di Jepan setelah Kaizen ya. Correct me if I'm wrong. Jadi lihat 4 hal ya, what you love, what you are good at, what the world needs, what you get prepared for it. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dibutuhkan dan menghasilkan. Mungkin ya dalam konteks spiritualitas kita tambahkan satu lingkaran dalam diagram Venn ini ya. Sesuatu yang juga baik buat akhirat kita ya. Sesuatu yang juga diridhai Tuhan atas apa yang kita lakukan. Nah, buat meyakinkan kawan-kawan bahwa we should start ya with your definition of winner, and then tarik itu dengan sesuatu yang tadi emotionally contact your idea, your job, your business ya. Saya punya 3 hal yang saya sukai ya. Sekarang ada 3 hal itu. Pertama, saya suka memang inspirasi anak muda khusus untuk fokus to create an impact sebenarnya. Lalu kedua, saya suka health innovation, dan yang ketiga social entrepreneur ya. Contoh yang pertama inspirasi ya. Saya suka inspirasi sampai saya datang ke ruangan dosen saya waktu itu. Saya bilang, "Dok, saya pengen jadi inspirator kayak dokter." Sampai saya terbawa mimpi bangun jam 1 malam ya, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Saya berkesempatan berbagi inspirasi ya di hadapan 25.000 orang dari 150 negara ketika itu. Предприниматель Гамаль Альбин Саид, Индонезия. Финалист шоу «Народный артист» и «Голос» Alexander Panayota. Saya bukan nari atau nyanyi ya, tapi berbagi inspirasi di sini. As a medical doctor, I said it should not happen, and I must do something. One look down on you because you are young. So considering that millions of people still need help, our work is not finished. We still have a big job to do. Jadi berkesempatan berbagi inspirasi di stadion yang dipakai Piala Dunia waktu itu. Nah, mungkin dalam konteks portofolio yang kedua, saya membuat health innovation ya. Saya buat satu perusahaan di yayasan namanya Indonesia Medica dengan fokus untuk intinya sederhananya value kami health is fundamental human right. Fokus kami buat beberapa inovasi kesehatan untuk bantu warga kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Dan konsistensi ya menurut saya jadi penting dalam konteks inovasi kita ke depan. Dan saya bersyukur dan nggak pernah membayangkan ya, never imagine that my innovation get a lot of international support ya. Ini ketika kami didukung, diapresiasi, disupport oleh Global Development Network ya di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Said from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand? Ya, itu sedikit
resesi yang saya alhamdulillah syukur bisa diterima. Mungkin 2 hal yang hikmah yang mau saya bagikan dalam konteks itu ya. Yang pertama adalah saya tinggal di Kota Malang, jauh dari hiruk-pikuk media dan ibu kota, tapi Tuhan tunjukkan kuasa. Even sampai sekarang pun masih stay Malang City ya. Dan saya bersyukur ya, jadi hikmahnya apa yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana. Tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya ya, membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dan yang kedua, don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful ya? Jadi jangan membuat orang impresif dengan kita, tapi fokuslah menghasilkan dampak ya dan memastikan keberlanjutannya. Dan ada 4 inovasi kesehatan yang kami kembangkan ya. Yang pertama klinik asuransi sampah. Oke, ini ya, kisah nyata seorang anak pemulung namanya Khairunisa. Penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare, tapi karena bapaknya nggak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung. Sampai 5 Juni, Khairunisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Dan kisah ini menjadi motivasi bagi saya dan teman-teman mengembangkan klinik asuransi sampah, sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Dan what we have done ya, apa yang kami lakukan adalah memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang menjadi dana kesehatan, lalu kami gunakan mereka sebagai layanan kesehatan. We want to give freedom from fear, worry, and pain because we believe that health is fundamental human right. Dan secara sederhana kami datang ke rumah warga, kami bilang, Pak Bu, tidak usah khawatir, sekarang bisa berobat ke tempat kami gratis, tapi cukup izinkan tim kami mengambil sampah secara rutin tempat Bapak Ibu. Jadi bayangkan mereka bisa operasi rawat inap tapi cukup bayar dengan kardus plastik ya. Dan kami juga bersyukur ya berbagai most influential leader in the world ya, Pangeran Charles, John Kerry, Vladimir Putin ya, Presiden Rusia memberikan apresiasi dan dukungan kepada kami ya. Dan ini pendapat warga atas inisiatif yang kami kembangkan. Bà con đang bị phở bông dia sakit dia dia sakit makan cumi kalau bị phở bông pada anuan dia apa nyaman nyaman sampah nyaman kalau liar nyaman liarnya sampah liar nyaman. I know I can sell my trash here, so I collect it. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Kula suwun, poran beri pengobatan nekah nek lagi anu Pak Aper rek nang sampah Mas lho. Dadi suwun. Jadi don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve ya. Dan yang kedua kami buat namanya siapapeduli.id ya. Jadi saya waktu itu makan di rumah sakit ya, di salah satu rumah sakit, malam hari saya terima pasien awal unimah, anak yatim piatu butuh biaya operasi ketika itu ya. Akhirnya saya posting di Facebook saya, besoknya banyak yang membantu. Semenjak hari itu saya bisa kembangkan akhirnya inisiatif untuk bantu, dan alhamdulillah hari ini kami sudah bantu ribuan pasien ya untuk mendapatkan pembiayaan kesehatan dengan platform yang kami kembangkan. Kawanku semuanya, orang nggak peduli ya seberapa hebat kayak pintarnya kita, tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat buat mereka. Oleh karena itu saat kita mulai belajar pun mulailah dengan semangat. Semakin cerdas kita, semakin banyak bisa kita bantu. Semakin kritis kita, semakin tepat masalah yang bisa kita identifikasi. Dan semakin luas sektor wawasan kita, semakin banyak solusi yang bisa kita hasilkan. Dan lebih dari itu, kita bisa punya satu semangat ya, bahwa mungkin kita sering berpikir ya,
kita sudah sibuk dengan urusan kita atau lelah dengan masalah yang kita hadapi ya. Ada dua hal yang selalu saya katakan sama diri saya. Pertama, tatkala lelah dengan kesibukan, ingatlah, boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana. Dan jika kita berpikir hidup ini berat, banyak orang di luar sana yang lebih berhak mengatakan bahwa hidup ini berat. Dan kepada mereka lah kita diminta memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Dan yang ketiga yang gak kalah penting adalah salah seorang ulama itu menuliskan dalam kitabnya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu, dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang hidup kesulitan yang telah kau lapangkan. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kau meremehkan sebuah kebaikan. Jadi saya pikir saya sayang sama inovasi ini, jujur Bapak Ibu ya, karena inovasi ini simpel sekali gitu, tapi bisa membantu pasien yang berjuang melawan sakitnya ya dalam keterbatasan finansial mereka. Oke, dan yang ketiga kami mulai mengembangkan satu program platform ya yang namanya InMed dengan tujuan mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan ya. Dan kami akan merilis versi 3 ya di tanggal 1 Januari besok. Jadi awalnya sederhana karena klinik kami kan bisa bantu warga sekitar aja. Nah, ini kami berpikir gimana bisa mengembangkan inovasi yang bantu warga yang jauh dari kami. Akhirnya mulailah kami membuat InMed ya. Namanya awalnya dulu Homidica versi pertamanya. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Homidica datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Homidica membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Homidica telah memberi kebebasan yang tak pernah kita miliki selama ini. Sekarang saya punya harapan untuk masa depan kelak dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Lalu kami kembangkan versi berikutnya ya, namanya InMed, yang insya Allah versi ketiganya akan kami launching di awal bulan depan ya. Bangun tidur badan demam, mau ke dokter tapi mager. Klik aja InMed. Pulang kerja badan capek, terus mandi enak nih. Bentar, boleh nggak ya mandi malam? Klik aja InMed. Dan seterusnya. Jadi itu sedikit gambaran tentang pengalaman kami membangun inovasi ya. Tapi yang paling penting adalah kawan-kawan sekarang rekan-rekan khususnya ya, itu semua ya kita berorientasi untuk membangun ya, make your own story. Nah sekarang saya akan masuk ke poin berikutnya ya, sebelum kita bicara value-value yang penting, yaitu practical approach ya. How could we start our initiative? Tapi before that I will share beberapa mindset ya yang menurut saya penting dimiliki ya oleh generasi kita hari ini. Oke. Yang pertama adalah kita harus keluar ya dari comfort zone ya, masuk ke fear zone, learning zone, growth zone ya. Jadi apapun yang kita diskusikan tadi dan nanti itu kan jadi omong kosong dan klise kalau kita nggak punya mentalitas kerja keras. Jadi keluar, there is no room for mediocre, push to the limit. Mungkin kita membenci detik-detik saat kita lelah dan sebagainya ya, burnout, stressful ya, tapi itu layak kita lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan. Jadi
ada beberapa poin ya. Saya ingin katakan, if you stay in your comfort zone, there where are you failing? So because success is uncomfortable procedure, so start putting some pressure on yourself. Ini menurut saya hal yang sangat penting, karena jadi kita setidaknya mau merasakan ketidaknyamanan ya, mau menderita, mau soroh dalam mewujudkan ya semua hal yang ingin kita capai. Mungkin dalam konteks spiritual saya juga demikian ya. Surga dikelilingi hal mungkin tidak disukai manusia gitu awalnya kan. Bangun jam 3 pagi, 2 pagi mengumpulkan waktu tenaga pikiran buat kebaikan. Tapi kalau kita ingin masuk surga kan kita mengubah yang dulu mungkin tidak suka tidak kita sukai menjadi kita cintai, dan rasa takut pada neraka mengubah hal-hal yang dulu mungkin kita sukai menjadi kita tidak sukai. Dan yang kedua adalah growth mindset. Ini penting, jadi jangan fix mindset ya, jangan mudah menyerah, melihat potensi sudah ditentukan, melihat kegagalan sebagai batasan kemampuannya, melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal. Tapi orang growth mindset suka mencoba hal baru, dia menikmati tantangan, melihat kegagalan bahkan kesalahan sebagai tempat belajar dan tumbuh. Dan yang nggak kalah penting terakhir adalah dalam konteks mindset ya, keseimbangan antara critical thinking dengan creative thinking. Jadi jangan cuma kritis tapi harus solutif ya. Jangan jadi haters atau lovers ya, tapi jadilah director of change ya. Jangan hanya judge idea, tapi harus generate solution. Jadi anak muda dari bangsa lain itu boleh sekedar memberikan kritik, tapi tidak dengan kita, karena kita bagian dari Indonesia. Jadi bukan tugas kita sekedar memberikan kritik, tapi tugas seluruh kita sejatinya adalah menghadirkan sebuah solusi. Oke. Dan ini pun relevan dengan yang disampaikan oleh World Economic Forum ya, dalam salah satu laporannya The Future of Jobs Report ya, meletakkan complex problem solving, critical thinking, creativity ya, menjadi skill yang kita butuhkan di kemudian hari. And the next question, saya ingin strengthening satu poin ya, sebelum kita masuk ke beberapa value yang fundamental, yaitu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan ya inovasi yang relevan begitu terkait dengan expertise ya dari teman-teman masing-masing. Oke. Jadi ketika kita buat karya itu nanti menghadapi banyak hal ya. Kehabisan sumber daya, ditinggalkan tim, mengalami kerugian ya, waktu, tenaga, pikiran mungkin, dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus jadi makhluk yang tangguh gitu, menanggung semua beban itu. Jadi oleh karena itu penting harus memiliki kemampuan adaptasi dan resiliensi, ketahanan ya, fisik, mental, sosial, spiritual, finansial. Termasuk kalau ditanya masalah terbesar apa, 23% itu limited financial resources. Itu problem yang besar ya, yang sering muncul. Tapi sekarang bukan lagi masalah menurut saya ya, kompleks ya. Kita sebenarnya sekarang punya berbagai opsi ya. Jadi kalau ada rekan-rekan kita yang tanya, saya punya ide dokter, tapi saya nggak ada modal buat mulai, what should I do? Sekarang banyak opsi ya. Of course personal saving ya. Tapi di luar itu kalau nggak ada bisnis competition, ada ribuan di luar sana. Ada juga crowdfunding. Ya, saya sering mengembangkan inisiatif ya dengan berbasis ya pada crowdfunding ya. Even kita gunakan platform dan atau kita menggunakan konvensional ya dengan media sosial kita as people to support our innovation. Atau crowdlending ini seperti crowdfunding tapi dananya dikembalikan kan. Atau dengan bagi hasil, banyak juga dengan skema ekonomi syariah ya sekarang seperti etis, capital boost gitu. Termasuk inkubator ya. Itu pendampingan kan mulai awal product development sampai meet the investor dan lain sebagainya. Termasuk angel investor, venture kapitalis, orang yang invest dan perusahaan investasi. Dan ini semua aksesibel teman-teman ya. Kami mendapatkan ya berbagai kesempatan ini dalam konteks ya mengembangkan inovasi. Jadi jangan lagi jadikan modal sebagai kambing hitam. Kemudian kita nggak memulai sesuatu. Terus teman-teman coba buat presentasi ya 10-15 tentang idenya, misinya apa, cerita kenapa sih ingin buat ini, masalah yang ada sekarang apa, dan kenapa masalah yang ada sekarang nggak menyelesaikan, kenapa solusi yang ada sekarang apa, kenapa solusi yang ada sekarang nggak menyelesaikan masalah. Lalu di situ kita masuk dengan solusi kita, value proposition, competitive advantage, differentiation, script sounds and uniqueness ya. Lalu traction, yaitu bagaimana kita bisa mencapai metrik keberhasilan ya dari inisiatif rintisan yang kita mulai, termasuk who before what ya, and innovation is team sport. You can invent alone, but you can't innovate alone. Dan yang berikutnya action ya. Jadi segeralah memulai. Ya. Ini problem terbesar. Saya ingin konklusi pesan ini dalam satu poin ya. Jadi you have idea, but everyone has an idea. So it's really about executing the idea and attracting other people to help you work on your idea. So stay focused
Don't talk what you are gonna do. Don't criticize somebody as what they are not doing. Go for it now ya. Jadi lihatlah, start where you are, use what you have, do what you can ya. Dan masalah itu sumber awal akhirnya inovasi gitu. Tetapi ide itu murah merealisasikannya yang mahal. Seberapa sering kita punya ide cemerlang nggak terrealisasi, lalu menyaksikan orang lain merealisasikannya dan membesarkan mereka. Dan kita berakhir tragis di kamar-kamar kita dan berbangga pernah punya ide itu ya. Oleh karena itu, kalau ide-ide cemerlang butuh eksekusi yang mantap, sistematis, dan terencana. Termasuk penting buat kita validasi ide di awal ya. Saya yakin teman-teman sangat familiar dengan lean startup, design thinking ya, human centered design, gimana kita validasi ya, verifikasi ide ya, program atau produk ya, beneficiaries atau market atau penerima manfaat dan sebagainya ya. Itu penting, jadi kita berempati dulu, kita tampung masalahnya apa, identifikasi masalah, tampung idenya, buat prototipe lalu tes ya, iteratif proses. Dan lain sebagainya. Dan problem terbesar sering kenapa banyak karya itu gagal ya, atau rintisan itu gagal. 42% itu karena dia nggak market need ya, dia ngembang sesuatu yang orang lain nggak inginkan, orang lain nggak butuhkan, orang lain nggak harapkan. Jadi penting buat teman-teman dalam membangun karya apapun ini, bukan hanya dalam konteks entrepreneur tentunya ya, tapi dalam konteks sosial, bahkan di program kepartaian sekalipun ya. Jadi prinsipnya adalah kembangkan sesuatu yang orang inginkan, orang butuhkan, orang harapkan ya, need, want, hope ya. Itu penting sehingga kita satu program kita itu kompatibel ya. Jadi ini tentang the ability ya of our product, program, service ya to give benefit ya for the beneficiaries, give satisfaction to the market dan lain sebagainya. Termasuk kita suka sama produk atau program itu dan kita kompatibel dengan market yang dituju. Dan yang nggak kalah penting, teman-teman bisa mulai sendiri atau mulai bareng teman ya. Jadi bisa jadi solo founder atau co-founder. Oke, itu beberapa practical approach yang bisa teman-teman lakukan dalam membangun ya portofolio di sektor apapun yang teman-teman ingin kembangkan ke depan. Nah, terakhir karena waktu yang terbatas ya, saya ingin masuk ke satu value ya. Ada 5 hal penting yang menurut saya harus jadi penguatan kita ke depan. Jadi pertama, of course ya, ini buat saya sendiri nasihatnya juga ya. Jadi ikhlasnya tetap capek, tetap meluangkan waktu, lalu kenapa ikhlasan Jadi sesekali kita harus berhenti sejenak, memeriksa hati kita ya, masihkah dia semulia saat kita memulai segalanya gitu. Dan periksa diri kita, kalau punya cita-cita nggak tercapai, jangan-jangan badan kita ini belum pantas buat kemuliaan itu. Dan yang kedua, prestativitas itu sesuatu yang diyakini kebenarannya. No excuse ya. Jadi kalau ada anak tanya sama bapaknya, Pak, apa balon hitam juga bisa terbang? Dijawab sama ayahnya, nah bukan warna balonnya, tapi isi balon yang membuatnya bisa terbang. Jadi sama berhasil dengan kita nggak peduli ya, kita dari desa atau dari kota, kondisi keluarga kita seperti apa ya. Jadi jangan jadikan keluarga bakat sebagai pembenaran ya atas ketidakberhasilan kita. Jadi balon aja warnanya apa bisa terbang sama kan, tergantung kita pun tergantung kapasitas dan kompetensi yang kita miliki. Dan yang nggak kalah penting, komitmen ya teman-teman. Setelah kita pegang visi, komitmen memang bukan hal yang mudah ya, menjaga integritas di tengah-tengah saat kita harus mempertahankan menjaga integritas saat kita harus ya masuk dalam berbagai hal yang penuh dengan kompleksitas. Tapi saya mau cerita tentang satu kisah yang semoga ini bisa menjadi pengingat kita bersama ya. Jadi ada seorang ibu usianya 46 tahun mau izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi ambil ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, mami ini sudah tua mau kuliah lagi. Beliau mengatakan, mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, guru ditanya, anak nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya anaknya masuk global listing internasional ya. Dan meraih banyak apresiasi. Siapakah ibu itu? Ibu saya ya kawan-kawan ya. Jadi orang tua saya sudah berkorban banyak buat saya ya. Ayah saya jual tanahnya supaya saya bisa kuliah kedokteran. Saya bahkan ingat ya, kelas 3 SD itu ada tugas ngetik naskah drama, di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Ayah saya malam hari ya, bawa mesin ketik dari kantornya usahanya keluarga kami, saya tuh ngetik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya itu ketika jam 4 pagi di ruang tengah keluarga ya, saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos 1 di antara 7 finalis penerima penghargaan dari kerajaan Inggris.
Saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi I had something like for someone I must not disappoint. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja. Betapa banyak kita di sini menyaksikan dengan mata kepala kita kan, orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, dan bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan berlalu penuh keegoisan tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua kita. Jadi jadikan keinginan membahagiakan orang tua itu motivasi yang membuat kita belajar, bekerja, berjuang, berkorban ya. 2, 3, 4 kali lipat lebih keras sampai kita bisa membawa ya, kebanggaan, keberkahan ya, kemuliaan bagi kedua orang tua kita. Dan yang gak kalah penting, visioner teman-teman ya. Jadi never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision pulls you. Bedanya siput sama mobil Formula One. Untuk menempuh 400 meter, siput butuh waktu 37 jam. Tapi mobil Formula One 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita mencapainya. Jadi tentukan apa yang mau kita capai. Lalu kerahkan semua sumber daya kita untuk mencapai dalam tempo singkat-singkatnya. Dan yang terakhir ya, karena singkatnya waktu, adalah 2 poin mungkin ya. Pertama adalah tawazun ya, harmoni ya. Menurut saya salah satu role model kita yang Habibie ya teman-teman ya. Beliau cerita langsung bahwa Ibunda Ainun itu adalah lulusan SMA terbaik se-Jakarta, Jawa Barat. Bahkan Ibunda Ainun itu mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie menjadi seorang teknokrat, menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Ya, jadi beliau daya saing internasional, cinta Indonesia ya, punya spiritualitas yang kokoh dan mampu membangun harmoni antara jiwa pengabdian dengan keluarganya. Nah, ini ada satu artikel di majalah Fortune. Mengapa eksekutif kelas A hanya bisa menjadi bapak kelas E? Jadi pebisnis berhasil tapi dibenci sama anak-anaknya gitu. Jangan sampai karena kita sibuk di organisasi ya, di partai mungkin, ataupun di usaha kita atau pendidikan kita kurang ya memberikan sesuatu yang layak diterima oleh anak-anak kita. Saya ingat dulu ketika sekretaris pertama saya itu resign ya, saya tanya alasannya, dia bilang, saya nggak ingin anak saya merasa yatim piatu, ya walaupun kedua orang tuanya masih ada karena kesibukan kedua orang tuanya. Dan last but not least, ini satu hal yang penting ya, yang menurut saya perlu menjadi pengingat kita ya. Kalau orang tanya sama saya, Bapak Ibu semua, kawan-kawan ya, jadi apa sih yang membuat bisa sampai diapresiasi ya berbagai tokoh dunia gitu. Satu hal yang coba saya pegang ya, dengan berbagai masalah kekurangan yang saya miliki ya, saya tanamkan dalam diri itu, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan sempurnakan pertolongannya. Dan orang yang percaya diri itu bukanlah orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Oleh karena itu tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Terima kasih. Tepat 18.45 seperti permintaan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mas Dr. Gamal Albin Said atas materinya yang luar biasa. Saya sendiri susah untuk merangkumnya karena semuanya berat, maksudnya semuanya penuh bobot gitu. Jadi mungkin yang bisa saya garis bawahi di sini, pertama tadi salah satu perkataannya yaitu orang tidak peduli kehebatan kita tuh seperti apa gitu, tapi bagaimana kontribusi kita terhadap mereka gitu. Jadi bagaimanapun kita sejahteranya, tapi kalau kita tidak berkontribusi pada mereka itu tidak ada gunanya. Dan kemudian keinginan untuk membahagiakan orang tua yang akan menjadi pemacu kita dalam mengejar mimpi kita ya. Dan terakhir yang tadi adalah tetaplah menjadi pejalan dalam jalanan kebaikan, karena jalan kebaikan di situ ada Allah, sehingga itu berarti kita berjalan dengan Allah gitu. Itu mungkin sudah banyak nih yang mau tanya ya, yang mau tanya ataupun mau menyampaikan pendapatnya gitu. Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya lewat chat ataupun sudah ada yang raise hand tadi ya, kalau nggak salah. Coba kita cek. Oke, ada yang mau bertanya, silakan bertanya lewat chat mungkin.
Oke, mungkin sambil menunggu Dok ya, jadi mungkin saya ada pertanyaan. Dari semua yang tadi itu kan semuanya tujuannya adalah bagaimana bisa berkontribusi terhadap orang lain gitu ya, bagaimana bisa lebih bermanfaat kepada orang lain gitu. Kadang-kadang kan kita ketika melakukan itu memang ya kita tidak bisa memungkiri kalau misalkan hal itu semua membutuhkan yang tadi ya yang disampaikan, membutuhkan materi gitu. Karena kita tidak bisa terlalu banyak berkontribusi kalau kita materinya sedikit gitu ya. Jadi sebenarnya selama ini tips-tips apa yang bisa diberikan kepada kita semua di sini gitu. Ketika kita ingin berkontribusi membuat sesuatu tapi materinya ternyata kita tidak punya gitu. Maksudnya modal-modal dan lainnya seperti apa. Yang paling simpel sekarang tuh apa sih yang bisa dikerjain, Dok? Baik, terima kasih. Saya mau izin panggil Pak Barkah atau Pak Ahmad? Barkah aja, Dok. Ya, Mas Barkah ya, terima kasih atas insight-nya hari ini ya. Dan mungkin kalau saya mau masuk ya sekarang sebetulnya kita perlu membangun kemampuan untuk attracting ya other resources. Even not for us ya, but to help people ya. Misalkan saya ambil contoh kemarin ya ketika ada pandemi COVID itu. Jadi Indonesia itu nggak banyak orang yang tahu ya, kita tuh dinobatkan sebagai the most generous country in the world. Jadi selama tahun 2018 dan 2021 ya, jadi satu lembaga di Inggris namanya CAF ya, satu organisasi yang cukup kredibel ya dalam konteks mengidentifikasi ya negara-negara dengan scoring untuk melihat negara mana yang paling peduli ya. Dan ternyata kita selama dua kali ya dalam beberapa tahun terakhir itu di peringkat 1, dan di tahun-tahun lainnya pun kita itu menduduki peringkat yang cukup tinggi, yaitu masuk di 10 besar ya, the most generous country in the world ya. Dan saya coba share supaya teman-teman yakin bahwa kita punya satu kelebihan yang luar biasa yang itu banyak di antara kita bahkan belum menyadari itu. Oke, saya mohon izin share slide-nya ya. Oke. Jadi bayangkan ya, jarang ya saya suka bongkar skor-skor statistik ya, jarang banget kita di peringkat 1. Tapi saat kita bicara most generous nation ya, 2020 and 18 ya, kita mengalahkan berbagai negara-negara maju dunia sebagai negara yang paling peduli. Ya menurut saya itu adalah berkah yang kita miliki ya di Indonesia ya, yaitu masyarakatnya itu punya kepedulian. Makanya dalam situasi yang berat ya, sampai satu profesor di Australia bilang di Indonesia itu ekonomi nggak bagus tapi happiness-nya, indeksnya ya itu cukup terangkat karena masyarakatnya punya tadi kepedulian yang besar ya. Saya pikir itu kekuatan kita, sehingga ketika kita mau doing goods ya, even we not use our own resources ya, kita bisa attract ya dengan crowdfunding mungkin, dengan mengajak ya kawan-kawan kita bersama-sama untuk support gitu. Dan sering Mas Barkah, kalau saya ceritakan ke teman-teman, saya punya ide ya, saya upload di medsos saya, 1 hari aja kami sudah dapat resource yang luar biasa, cukup buat sekitar 6 bulan bahkan atau lebih dari itu untuk menjalankan program. Sehingga saya punya keyakinan besar ya bahwa kemampuan kita, satu, mobilisasi sumber daya tadi ya, attracting people and attracting resources ya, itu perlu kita develop. Lalu kedua, dengan mengoptimalkan ya kesadaran kepedulian kita semua ya sebagai orang Indonesia, itu akan jadi titik akupuntur sebetulnya yang kuat sekali untuk menyelesaikan ya berbagai masalah di kemudian hari ya. And last but not least ya, jadi kalau prinsip saya, cita-cita kita harus melampaui usia kita, kemampuan kita, dan uang kita ya. Jadi jangan pernah batasi ya mimpi kita lewat sumber daya kita ya. Hold the vision, trust the process, the vision pulls you. Bahkan saya tuh sering ngalamin ya, waktu saya punya ide gitu atau punya rencana ya, itu kayak Allah datangkan tim-tim yang baik yang membersamai gitu, orang yang penuh kesetiaan dengan kita ya, yang punya loyalitas yang luar biasa untuk bantu kita gitu. Jadi saya sangat yakin sekali saat kita niatnya ikhlas ya,
maka Allah sendiri yang akan membantu gitu selama kita berikhtiar ya, bukan hanya resources finansial, tapi bahkan orang-orang yang punya kemampuan yang kita butuhkan gitu untuk bisa mendeliver ya ide gagasan kita. Karena memang innovation is not single breakthrough kan. Inovasi bukanlah terobosan seorang diri ya. You can invent alone, but you can invent alone. Kita bisa punya ide seorang diri ya, berinvestasi seorang diri, tapi kita nggak akan bisa berinovasi seorang diri. Terima kasih, Mas. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih sekali, Dr. Gamal. Ini udah banyak banget nih yang masuk pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertama saya bacakan yang di chat ya. Mungkin saya ringkas saja semuanya. Salah satunya adalah bagaimana tetap fokus merealisasikan mimpi gitu. Ketika kita sudah menikah gitu, mensinergikan mimpi kita dengan pasangan, bagaimana berkontribusi dalam lingkungan yang menolak kita. Misalnya kita bernikop sedangkan di rumah kita nikop masih dianggap asing. Dan kemudian saya sambung ke yang berikutnya, bagaimana menjaga semangat berbuat baik tetap seperti di awal kita memulainya. Gitu. Dan amalan apa yang istiqomah dokter lakukan sampai sekarang. Mungkin itu yang dari chat mungkin ya, Dok, silakan. Oke, ya tadi agak maraton ya, tapi saya coba cerna satu persatu ya. Yang ketiga tadi ketika kita lingkungan yang tidak mendukung ya. Lalu keempat amalan. Boleh diulangi poin pertama? Sebenarnya. Yang poin pertama adalah bagaimana cara kita untuk tetap fokus merealisasikan mimpi ketika kita sudah menikah ya. And the second point? The second point itu bertanya bagaimana menjaga semangat berbuat baik tetap seperti di awal kita menjaga semangat. Jadi pertama tetap fokus saat menikah ya. Ya tentunya kalau dari Ibnu Abbas kan mengatakan ya 1 dari 7 kebahagiaan hidup ya, wajatu solehah ya, keluarga yang soleh ya. Dan kita memang perlu membangun harmoni ya, seperti yang tadi saya cerita soal yang Habib. Bahkan yang Habib itu cerita langsung ke saya waktu itu. Beliau tanya sama Ibu Dainun ya. Siapa yang mau maju nih, kamu atau saya? Saat itu Ibu Dainun mengatakan sambil memegang perutnya yang sedang hamil, kamu yang maju ke depan, karena saya harus merawat ini begitu. Tapi yang saya kagumi adalah tadi bagaimana yang Habibie bilang, I'm not a politician, I'm technocrat, and I'm survive in politics, katanya seperti itu. Jadi saya lihat sosok yang Habibie ini contoh yang bisa membangun harmoni tadi antara jiwa pengabdian dengan keluarganya ya, sehingga sebetulnya bahkan saat kita sudah berkeluarga bukan menjadi itu hambatan ya, bahkan seharusnya menjadi kekuatan kita untuk bisa lebih optimal kan, karena ada satu tim lagi yang mensupport kita ya. Jadi tim kita bukan cuma yang di kantor aja, di rumah itu kan sebenarnya juga bagian dari tim ya yang bisa membantu kita. Saya pribadi ya bersyukur maksudnya dengan keluarga yang itu akhirnya bisa sekali membantu ya saat kita stressful, burnout ya. Kita tahu kemana kita harus beristirahat ya dari berbagai tantangan dunia yang melelahkan gitu. Atau saat kita bingung mengambil keputusan ya, bahkan sering mendiskusikan dengan orang yang sangat kita percaya kan untuk memberikan pandangan gitu dalam membantu kita mengambil sebuah keputusan yang besar ya. Jadi pertama perspektif kita lihatlah itu sebagai sesuatu yang mendukung ya. Lalu kedua harmoni ya mungkin kuncinya ya. Jangan juga seperti tadi kan yang di majalah Fortune itu eksekutif kelas tapi bapak kelas ya. Sehingga penting juga kita terakhir dalam konteks family ini. Jadi saya punya satu pengalaman 2015 ya waktu itu. Saya diundang ke KBRI Laos untuk berbagi di Laos ya saat itu. Terus waktu itu saya hitung-hitung kayaknya, ini sudah lahiran, terus sudah stabil nih, saya bisa tinggal ya. Ternyata setelah selesai lahiran itu ada satu tindakan medis yang dibutuhkan ya. Yang sehingga keluarga saya waktu itu istri saya harus di rumah sakit ya. Terus saya juga mikirin anak saya apakah butuh waktu itu, saya perlu pastikan tidak ada dampak ya kepada anak saya. Dan itu kebayang, saya bingung, saya ada acara di Laos kan. Saya mau batalkan gitu. Terus KBRI Laos bilang, wah nggak bisa dokter Gamal, kami udah kirim 1000 undangan ke pejabat di Laos gitu. Nah ini saya ingat banget tuh, saya naik tangga rumah itu kayaknya hati hancur banget waktu itu karena harus berangkat ya. Tapi saya akhirnya cepet-cepet ya langsung berangkat, landing, ngisi, langsung balik ke bandara, langsung fly ke sini lagi ya. Di situ saya melahirkan satu quote, Mas Barka ya, semoga quote ini, dan ini pengalaman pribadi banget memang ya. Jadi happiness is simple ya. Go home and love your family ya. Bahkan kita itu bisa bahagia dengan secangkir teh dan keluarga di samping kita. Kadang nggak butuh neko-neko lah ya. Jadi tetap bangun harmoni dan jangan ya never sacrifice ya your family ya untuk achievement yang mau kita raih. Kita tetap harus membangun keseimbangan ya dengan keluarga kita, bukan hanya di dunia tapi juga mengejar di akhirat. Lalu pertanyaan kedua soal menjaga semangat ya.
Yang satu kalau tadi selain azwajatu solehah ya kata Ibnu Abbas, yang kedua adalah berkumpul sama orang soleh, kunci kebahagiaan hidup ya. Lalu mungkin solusi lainnya adalah bangun afirmasi. Afirmasi itu kayak siklus yang kita buat buat diri kita untuk menjaga kita berada di atas semangatnya ya. Mau dengan amal ibadah rutin, baca buku rutin, nonton video motivasi rutin mungkin, ketemu mentor bisnis kita mungkin ya, atau apapun ya, me time ya, sesuatu yang teman-teman lakukan, design it for yourself, karena kita sangat pemahami ya dengan metakognisi kita bahwa mungkin setelah 6 hari, 7 hari itu kita akan down. Dan yang ketiga, kalau ini pengalaman saya pribadi ya, saya simpulkan, karena apa sih yang buat saya itu mau bangun jam 2 bekerja bisa-bisan berjuang sampai larut malam jam 1 misalnya. Atau ketika bulan lalu ya saya kerja satu opportunity besar gitu. Sampai saya mampu mengurangi yang lain ya, fokus pada memprioritaskan itu secara optimal. Kayaknya semua karena saya punya why yang kuat gitu. Jadi saya pribadi merasa kalau saya lagi sudah nemuin why-nya gitu. Memang saya tuh bisa. Tapi saat saya nggak nemuin why-nya ya, itu susah ngerjain itu rasanya berat banget ya. Itu satu kelebihan dan kekurangan, artinya ya why itu menjadi hal yang penting memang. Jadi kita kayak punya alasan. Ya tentunya banyak alasan. Mungkin ada yang membahagiakan keluarganya, ada yang mau mendapatkan ridho Allah atas apa yang dilakukan. Ada juga yang mungkin ingin mencapai financial, let's say ya, pencapaian. Ada yang mungkin ingin membangun amal jariah yang kuat ya. Atau mungkin ada yang ingin membuktikan ya kepada orang lain. Tapi you should start with your definition of winner and keep pursuing your definition. Jadi intrinsic motivation yang kita miliki itu sangat fundamental ya, dan dia perlu dibangun atas why yang kuat dan tepat. Lalu pertanyaan ketiga itu tentang lingkungan. Nah, saya ini termasuk orang yang bodoh amat sebetulnya ya. Jadi bodoh amat ini bukan berarti nggak peduli ya, tapi peduli pada hal yang pantas, ya, layak kita pedulikan. Jadi secara sadar nggak sadar kita itu meletakkan prioritas di pikiran kita. Ada yang meletakkan penilaian orang di atas, dampak itu di bawahnya ya, legacy di bawahnya, prestasi di bawahnya, impact di bawahnya ya, itu di bawahnya karena sungkan sama orang dan lain sebagainya. Akhirnya dia sacrifice a lot of things gitu. Jadi padahal kalau kita turunin ini ya, strat ya. Jadi hari di mana kita nggak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, itu di hari di mana kita akan tumbuh pesat ya. Jadi itu firm ya, bisa kan sederhana, teman-teman punya satu kesempatan besar, meminta tolong sama kawan kita yang ini, atau mungkin senior kita atau mentor kita ini kok sungkan ya, nggak enak hati kita. Padahal kalau kita tinggal sampaikan itu ya, misalkan ya, tanpa harus sungkan ya. Atau ketika kita mulai sesuatu, saya pernah ini ketika saya buat Indonesia Amerika, ingat betul sampai sekarang. Ada seorang wanita di organisasi saya yang lain ya, dia telepon, Gamal ngapain kamu buat perusahaan tuh ya Indonesia Amerika, kenapa nggak jalan aja di organisasi kita yang ada sekarang gitu. Could you imagine if I follow her advice ya? Saya mungkin nggak ketemu kita nggak boleh bilang gitu sebenarnya, tapi imagine if that's not happen ya. Atau ketika saya akhirnya tidak mengikuti atau mengikuti saran dia untuk menghentikan dan akhirnya running di tempat yang ada, mungkin Pangeran Charles kesempatan ya, dukungan kerajaan Inggris, Vladimir Putin dan berbagai negara itu nggak bisa didapatkan. Jadi itu penting buat kita untuk tidak terjebak ya pada penilaian orang. Bahkan saya itu ibaratkan kata-kata orang itu seperti, kalau kita dengarkan ya, seperti penjara yang membangun kita, ya kan? Keputusan kita kan pasti yang ini bilang begini, yang itu bilang begini dan sebagainya. Itu akhirnya membuat kita malah lemah ya. Dan yang lebih jauh dari itu saya sampaikan begini. Mungkin saat teman-teman mulai sesuatu yang dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis, nggak usah khawatir, kamu nggak sendiri ya. Saya sudah kenyang merasakan itu, dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2 yang tidak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian itu, dan mereka mengubah hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat mereka belajar, bekerja, berjuang, berkorban ya 2, 3, 4 kali lipat lebih keras, sampai akhirnya mereka menghasilkan sebuah karya yang mempesona dan membungkam orang-orang yang meremehkan mereka. Jadi bekerja keraslah sampai orang yang menghinamu tanya, Mas ada lowongan kerja nggak? Gitu. Dan mungkin pertanyaan terakhir, amal ya. Ya tentunya saya nggak akan mendramatisir ya apa yang saya alami ya, tapi memang menurut saya saya beruntung ya, berkesempatan bisa ya menikmati gitu kasih sayang ya, dukungan orang tua, dan tentunya saya terus berusaha semaksimal mungkin ya meletakkan orang tua di tempat yang mulia begitu, dan terus memikirkannya ya untuk memberikan ya bakti terbaik yang kita bisa ya. Dan saya yakin
itu bisa menjadi penguat yang luar biasa buat kita ya. Dan bahkan mungkin banyak keberhasilan kita itu bukan karena kerja keras kita ya, tapi mungkin karena doa orang tua kita ya, yang dengan penuh ketulusan akhirnya Allah kabulkan ya dan memberikan banyak kemudahan. Bahkan itu juga yang membuat kita nggak takut akhirnya melangkah. Karena kita tahu orang tua kita mendoakan kita ya di berbagai kesempatan peluang yang kita hadapi di kemudian hari. Oke, mungkin itu ya. Mungkin saya kasih pesan terakhir, Mas Warga. Oke, Dok, boleh ada ini yang sudah raise hand dari tadi. Boleh satu pertanyaan lagi, Dok? Ya, silahkan kepada Mas Muhammad Ridho, singkat aja karena waktu kita sudah sangat sempit ya. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Barka atas kesempatannya. Selamat malam, Mas Gamal. Semoga sehat selalu. Ada 2 poin yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, ketika prestasi yang sudah Mas Gamal capai sekarang, gitu ya, bagaimana Mas Gamal ini bisa merangkul atau menggandeng pemuda-pemuda yang mungkin dalam tanda kutip apatis ya, ataupun insecure kepada hal-hal yang bersifat kemasyarakatan. Gitu ya. Kemudian poin yang kedua, ketika sekarang sudah diamanahkan menjadi ketua kepemudaan ya, bidang kepemudaan DPPKS, Mas Gamal ada nggak perasaan kikuk nggak ketika membuat suatu program yang ditujukan untuk masyarakat? Karena seperti yang kita ketahui bahwa hal-hal yang bersifat partai itu kan masih agak sedikit tabu ya di kalangan anak muda mungkin. Mungkin itu, Dr. Gamal. Terima kasih. Oke, good point. Baik, saya mau izin langsung jawab Mas Berkaya. Jadi yang pertama, menurut saya sih keywordnya untuk tadi ya, anak-anak muda dan sebagainya itu proof ya, buktikan ya. Jadi baik dalam konteks misalkan ketika kita gimana mau menginfluence tim kita, atau mungkin keluarga kita, atau mungkin orang di organisasi kita, atau di partai kita bahkan ya. Itu instead of we give explanation ya, a lot of things about our idea ya, reason ya, saya lebih prefer untuk membuktikan gitu. Kasih bukti lewat kerja-kerja nyata yang kita lakukan ya. Itu penting. Jadi proof ya, bukti itu kata kuncinya, sehingga mungkin orang tua kita atau teman kita, tim kita yang dulu nggak support akan menjadi support setelah kita membuktikan performa kita atau hasil atau sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Lalu itu pun untuk menjawab yang insecure. Nah, dalam konteks kepartaian tentunya mengembangkan program berbasis tadi ya, need one hope, generasi muda itu jadi keyword yang penting sih menurut saya. Jadi kita betul-betul tahu apa keinginan mereka, bukan keinginan kita atau perspektif kita saja ya, tapi berbasis data apa yang mereka butuhkan, lalu kita menghadirkan sesuatu yang bermanfaat buat mereka ya. Saya sangat punya keyakinan besar sebetulnya bahwa dengan ya kontribusi yang nyata yang kita hasilkan ya, itu bisa melampaui batas-batas dari pemikiran ya, kelompok, organisasi, dan golongan. Jadi saya punya praktisnya begini Mas ya. Dulu waktu saya belum dapat penghargaan dunia ya, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Setelah dapat penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif. Jadi yang orang butuhkan itu bukti. Jadi satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan. Karya itu berteriak lebih keras dibandingkan orasi atau kata-kata kita ya. Jadi fokus untuk mendeliver tadi ya, sesuatu yang melakukan perubahan ya, sehingga kehadiran ya, jadilah orang gitu yang kehadirannya di nanti-nanti ya. Ketika kehadiran kita sudah di nanti-nanti, tentunya kita akan punya pengaruh ya. Ada satu pepatah Arab, loyalitas itu diberikan kepada siapa yang paling banyak memberikan pengorbanan. Jadi if we support a lot of things ya, kita berkorban banyak hal ya kepada tim kita, misalkan kepada masyarakat ya, mereka tahu kita berkorban banyak ya, maka saya yakin itu akan mempengaruhi ya mereka untuk memberikan ya loyalitasnya kepada kita. Mungkin itu, dan mungkin pesan terakhir ya dari saya buat kawan-kawan semua, sekarang Indonesia itu memasuki sebuah era baru ya, di mana nilai penghormatan juga diberikan kepada kita generasi muda yang punya ide, gagasan, dan kepedulian. Oleh karena itu tidak peduli usia kita. Siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Dan kalian anak muda ibarat matahari pukul 12 siang ya, paling terang, paling panas, paling membara. Jadi jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Don't let anyone do on you because you are young. Dan terakhir, work hard in silence and let your impact and success be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi bisingmu. Oke, kupas-kupas buah manggis, puas nggak puas waktunya habis ya. Kurang cendrawasih dari Rian. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Quote-nya banyak banget, saya mau nyatet juga bingung quote-nya. Terus apa namanya, inspiratif sekali memang Dr. Gamal Albin Said. Waktu sudah habis ya, jadi pasti banyak nih, masih banyak nih Dok sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di chat. Tapi ya kita harus dipisahkan oleh waktu gitu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Gamal Albin Said yang sudah menyempatkan membersamai kita, membagi kisah-kisah inspiratifnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan kita semua di sini bisa berkontribusi terus untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, langsung kita setelah ini masih ada acara lagi. Jadi acara setelah ini adalah tentang pengenalan PIP PKS kepada para peserta. Mungkin pertama kita akan tampilkan slide dulu, silakan tim media. Oke, sebelum kita mengakhiri acara, kita menjelaskan dulu hari ini pelaksana dari acara ini adalah tadi sudah kita sampaikan PIP PKS Jepang, Pusat Informasi dan Pelayanan PKS Partai Keadilan Sejahtera Jepang. Nah, kemudian bisa kita lihat mungkin nanti ya video profil dan juga ini ya kami sampaikan mungkin sudah pada tidak asing lagi dengan logo Partai Keadilan Sejahtera yang lama ya. Ini logo yang lama. Sekarang logo kita sudah berubah. Mungkin kalau tadi ngelihat video teaser dan lain-lain bisa lihat ya lambangnya itu sudah berubah. Jadi logo kita sekarang warnanya orange dengan tulisan PKS di bawahnya. Gitu. Jadi tolong diingat. Kemudian yang ingin menjadi relawan PKS Jepang, silakan bergabung ke WA Group di sini. Insya Allah kita bisa makin berkolaborasi, berkontribusi untuk orang-orang sekitar kita, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Gamal ya. Jadi sesukses apapun diri kamu tidak akan bermanfaat bagi orang-orang sekitar kalau kamu tidak berkontribusi. Gitu. Oke, mungkin kita akan tampilkan video ya, video sekilas tentang PIP PKS Jepang. Silakan ditampilkan. Video kita bisa di ini ya, isi kuisnya dan isi link. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera tak lelah terus berjuang, dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera
berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan, partai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia, partai keadilan sejahtera tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama, partai keadilan sejahtera. Baik, terima kasih. Saya sampaikan untuk tim media. Kemudian saya jelaskan secara singkat PIP PKS itu seperti apa. PIP PKS ini seperti artinya Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera yang berada di Jepang. Jadi kami di sini akan memberikan informasi-informasi tentang PKS dan juga melayani masyarakat warga negara Indonesia di Jepang. Seperti tagline PKS yang baru, adalah bersama melayani rakyat. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi relawan PKS, silakan sudah di submit di itu ya, di link di chat, silakan diklik. Dan kemudian yang belum mengisi kuis, silakan di kuisnya diisi sekarang. Dan terakhir, karena waktu sudah 21.14 ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri acara ini. Kami tunggu lagi masih untuk mengisi kuisnya. Dan terakhir kami panitia, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan selama masa pelaksanaan webinar kali ini. Kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara kita kali ini dengan baca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih banyak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah jaza untuk semuanya. Di panitia insya Allah akan masih tetap menunggu, jadi silakan kalau ada yang mau chat menanyakan tentang link dan lain-lain silakan. Kami akan tunggu sampai sekitar 21.20. Kemudian yang belum mendaftarkan untuk sertifikat silakan mendaftarkan sekarang, masih boleh. Ketika ini sudah ditutup maka sertifikat akan selesai, tidak akan ada lagi. Dengan semangat berjuang. Bagi yang sudah mendaftarkan di link sertifikat, insya Allah akan dikirimkan sekitar hari Selasa. Akan kami kirimkan secara virtual ke email yang sudah dicantumkan. Jadi berdoa untuk majukan bumi persada Bapak Nakis sudah didapatkan. Pertama adalah
Ini kita sudah dapatkan pemenang kuis 5 orang. Darmanila, Marlinda, Eka Kurniasari, Bari Ratu Nanggor. Insyaallah nanti akan disampaikan ke emailnya masing-masing ya. Saya ulangi, pemenang kuis PIP PKS kali ini adalah Darmanila, Istiqomah, Marlinda, Eka Kurniasari, dan Bari Ratu Nadroh. Selamat kepada para pemenang kuis. Lahirkan pemimpin adil sejati, wujudkan rakyat adil sejahtera. Bangkai keadilan sejahtera. Baik, insya Allah acara kita sudah selesai ya. Kepada para peserta dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom ini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi di acara-acara berikutnya. Tetap ditunggu. Silakan menggabung ke relawan PIP PKS supaya kita bisa menyampaikan informasi-informasi lebih lanjut nanti ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.